Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan Juni adalah Born Again atau lahir baru. Setiap orang percaya harus lahir baru. Karakter lama ditinggalkan menjadi karakter seperti Kristus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Puji Tuhan baik, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu ada dan menyertai setiap hidup kita. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau baik di setiap musim kehidupan kami. Engkau selalu ada ya Tuhan, menuntun dan berjalan bersama kami. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon ya Tuhan, agar kami yang datang tidak sama pada saat kami pulang Tuhan. Kami beroleh sukacita, kami beroleh jamahan-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami tidak sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hadapan
bagi setiap hidup kami. Puji syukur, terima kasih ya Tuhan. Banyak hal yang telah Tuhan perbuat bagi setiap hidup kita. Mari kita naikkan syukur, pujian, hormat, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya dan kasih setianya tetap dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Mari kita tinggal tenang di dalam hadirat-Nya. Mari kita bangun mezbah, bangun persembahan, bangun mezbah yang baik bersama Tuhan. Mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, sebab Engkau baik. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu, Raja, Raja yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami berseru, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesusku menyembah. Segala pujian dengan sungguh dari hati saudara katakan, segala pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang Tuhan. Memuji-Mu,
disembah, Raja di atas segala raja yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Tema bulan ini adalah lahir baru. Bapak Ibu telah lahir baru, amin. Haleluya, puji nama Tuhan, aku telah lahir baru. Dicurahkan, minyak telah dicurahkan, pengurapan telah dicurahkan bagi hidup saya dan saudara. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
kiri katakan, mari nyanyi glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, sambut firman Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Tuhan, kami akan berikan persembahan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berikan dengan sukacita ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin.
Engkau baik Tuhan. Segala pujian dan syukur hormat hanya bagi nama-Mu. Hanya Engkau yang kami tinggikan pagi hari ini. Hanya Engkau yang ada di dalam hati kami, Allah Roh Kudus. Engkau yang memimpin kami dari awal hingga akhir. Engkau berkarya di tengah-tengah kami, Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya kami adalah manusia-manusia baru. Kami semua sudah lahir baru Tuhan. Dan kami boleh mengikuti segala cara-Mu, aturan-Mu, perintah-Mu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup bersama Engkau Tuhan. Dan kami mau meninggalkan segala kehidupan manusia lama kami. Kami menganggapnya semua itu sampah. Dan kami mau terus berharap kepada-Mu, karena Engkau-lah kehidupan kami. Amin. Terima kasih, mari Allah Roh Kudus pimpin kami. Amin. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi ya pagi hari ini. Firman pagi hari ini, shalom juga buat yang di bawah ya, lantai bawah. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Manusia baru, amin. Lahir baru, amin. Puji Tuhan. Temanya kita pagi hari ini tetap sama, yaitu lahir baru. Kita semua sudah lahir baru. Ketika kita mengenal Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, dengan hati yang percaya, dengan mulut yang mengaku Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan. Dan kita semua sudah diselamatkan, amin. Amin, puji Tuhan. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Sudah sebulan ini ya kita terus mendengarkan tentang manusia baru, lahir baru ya. Dan hari ini juga terakhir untuk manusia baru.
Kita baca di 1 Petrus 2 ayat 2. Kita baca, gak ketok, jauh tidak ketok. Kita baca, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya oleh air susu ini kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi oleh air susu yang murni dan rohani ini kita bisa bertumbuh, kita diselamatkan. Dan apa itu lahir baru? Lahir baru itu proses dari manusia lama menjadi manusia baru, ya. Meninggalkan manusia lama dan masuk dalam kehidupan manusia baru. Nah, kapan seseorang itu dikatakan mengalami lahir baru, hidup baru? Yaitu ketika kita percaya, ketika mulut kita percaya, ketika hati kita percaya, mulut kita berkata-kata aku percaya, aku dan mengaku Yesus Tuhan, kita sudah diselamatkan. Amin. Jadi gak susah-susah ya, asal saja percaya kita semua diselamatkan. Nah, jadi bayi yang baru lahir itu memang memerlukan susu supaya kita bisa bertumbuh sehat dan kuat. Demikian juga kita orang-orang manusia baru, kita juga perlu susu itu, air susu yang rohani itu berbicara tentang firman Tuhan. Dan kita semua ini hari-hari ini perlu firman Tuhan yang akan menuntun kita di langkah kita, ya. Jadi perlu susu untuk kita bertumbuh, untuk bisa firman Tuhan itu bisa membangun dan menuntun langkah kita. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita lahir baru? Ya bertobat, saudara. Ya bertobat, meninggalkan manusia lama, masuk dalam manusia baru, dibaharui secara pikiran dan roh, dan kita mengenakan manusia baru. Kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Bertobat, kedua percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya, bukan langsung asal kita percaya, tapi kita harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar itu artinya apa? Ya kita harus takut, bukan artinya takut itu bukan, takut kan maksudnya takut dia bukan, kita harus itu yang menuntun setiap langkah kita, karena kita takut akan Tuhan, kita memenuhi kebenaran firman, melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Bertobat, percaya, terus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Ke arah Kristus, ke arah Yesus. Bertumbuh dan berbuah. Ya, kita harus bertumbuh dan berbuah, bukan cuman selamat terus ya wes sudah. Kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa menjadi dampak bagi orang lain, cuma untuk diri sendiri, tidak ya. Kita harus bertumbuh, kita juga harus berbuah. Karena firman Tuhan katakan di Yohanes 15, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ya dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Jadi kita harus bertumbuh, berbuah supaya kita tidak kering rohaninya kita. Ya. Firman Tuhan katakan di Matius 4 ayat 4 berkata, aku hidup bukan dari roti saja, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita hidup itu bukan dari makanan tok, tapi firman Tuhan ini juga menghidupkan roh kita. Jadi kita harus belajar firman Tuhan setiap hari. Itu wajib. Harus ngerti, tidak ngerti, baca. Kalaupun tidak mengerti, nanti satu hari ada pasti hamba Tuhan yang menerangkan. Ada juga orang-orang sekitar kita yang menerangkan.
Apa yang tidak kita mengerti, memang mengerti itu susah ya, bahasanya juga susah, tapi dengan pimpinan Roh Kudus pasti bisa, pasti bisa. Jadi rohani kita ini tidak boleh kering ya, harus bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Kalau kita bertumbuh, kita berbuah banyak, kita tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman-Nya. Karena firman itu penting, penting saudara, penting. Sekali lagi saya katakan penting. Luangkan waktumu untuk belajar firman Tuhan, penting. Yesus berkata kepada Nikodemus di Yohanes 3, kalau kita bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi air itu berbicara tentang firman Tuhan, dan Roh Kudus, roh huruf besar adalah roh yang besar ini adalah Roh Kudus ya. Jadi kita dilahirkan ini harus dari air dan roh. Ya, air, firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita baca firman Tuhan dipimpin Roh Kudus, maka kita bisa berbuah. Nah, mengapa firman Tuhan itu penting? Penting sekali saudara, hari-hari ini penting. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Kita masukkan Allah setiap hari di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam setiap perbuatan kita, dan kita akan hidup. Tapi bisa menjadi dampak bagi orang. Oh, orang itu ternyata luar biasa ya, anaknya Tuhan. Ya kan ada Roh Kudus, kita setiap hari baca firman Tuhan. Tidak boleh ini ya, kita tidak boleh ini, tidak boleh itu. Firman Tuhan katakan jangan ini, jangan ini, jangan. Banyak sekali jangan. Tapi ketika kita membaca, jangan ini, oh ya ojo ya, jangan itu, oh ya ojo, jangan berhutang, oh ya ojo berhutang ya, jangan berzina, jangan berzina. Tapi seringkali manusia itu jatuh. Karena apa? Dia tidak mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Di dalam setiap kita melangkah itu harus ada Roh Kudus yang menuntun, memimpin langkah kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman ini hidup saudara. Yaitu firman itu penting karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu penting karena apa? Firman itu tulisan yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi firman itu penting, ya toh? Firman itu mengajar, firman itu menyatakan kesalahan. Oh ya, kamu salah, kamu tidak boleh gini. Nah, firman itu untuk memperbaiki kelakuan, dan firman itu mendidik orang dalam kebenaran. Gitu saudara. Jadi kita harus baca firman Tuhan, itu penting. Sesibuk-sibuknya saudara, luangkan waktumu untuk belajar firman Tuhan. Ya, karena firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman yang menerangi setiap langkah hidup kita. Mazmur 119 ayat 105. Jadi kita hidup itu harus dari firman. Kita kuat karena firman Tuhan, karena Roh Kudus yang menghidupkan firman itu. Makanya penting sekali firman Tuhan ya saudara, supaya kita ini mampu bertahan menghadapi cobaan, mampu bertahan menghadapi masalah, mampu bertahan menghadapi segala yang nggak kita bisa mampu. Juga tidak mudah dipengaruhi dengan bermacam-macam tawaran kejahatan. Tidak mudah dipengaruhi dengan adanya pengajaran sesat. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak tahu kalau pengajaran itu sesat. Kalau kita tidak baca firman Tuhan. Ya kan? Ya, di
Di Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ketika roh kebenaran itu datang masuk di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, dia yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Saudara, jadi kita bisa bertahan dalam setiap masalah. Karena kita tahu Tuhan bilang firman Tuhan, pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi dari kekuatanmu. Aku yang akan berikan jalan keluar untuk kamu dapat menanggungnya. Nah, kita masuk tahu kalau ada ayat itu. Ketika kita ada masalah, oh ya, ini pencobaan biasa kok. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tuhan pasti beri kekuatan supaya kita bisa mampu menghadapi masalah. Masalah itu apa aja, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah apapun Tuhan selesaikan dengan caranya yang ajaib. Amin. Nah, kita tidak bisa dipengaruhi dengan pengajaran-pengajaran sesat, saudara. Karena hari-hari ini kita tahu yang sedang viral di medsos ya, kalau saya dengar, kalau saya baca ya, yaitu pengajaran yang sedang viral hari-hari ini, Kristen progresif. Itu Kristen progresif itu mengajarkan sekalipun orang itu tidak percaya, sekalipun orang itu tidak mengenal Yesus, asal dia berbuat baik, dia masuk surga. Asal berbuat baik loh, suka memberi, oh baik sama orang apa ini, baik, itu bisa masuk surga. Dan dikatakan neraka itu udah ada. Padahal firman Tuhan itu ada loh neraka. Ya, kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan itu bukan hasil usaha kita. Itu semua karena kasih karunia, karena pemberian Allah. Keselamatan itu Tuhan yang beri. Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita masuk ngerti, gak ngerti, ya wis ikut aja. Ternyata itu. Makanya firman Tuhan katakan ada jalan di Amsal ya, ada jalan disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita pikir pengajaran itu baik, ternyata itu menuju maut, sesat. Ya saudara, seperti itu. Makanya ayo terus belajar firman Tuhan. Dikatakan lagi tidak ada neraka, padahal ini dikatakan ya di Matius 10 ayat 28. Dan janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa dan tubuh di dalam neraka. Firman Tuhan berkata seperti itu. Ada neraka, ada sorga. Masa sorga tok, neraka ya ono rek, iya kan? Jadi kita harus tahu ada pengajaran yang sesat, ada lagi pengajaran yang lain. Dia menyatakan dirinya sebagai Mesias. Rasul Yohanes yang baru, belajarnya juga pakai firman Tuhan di Wahyu, belajarnya antara 8 bulan sampai 10 bulan, dan menjadi benih Yesus katanya, benih Yesus, benih Tuhan. Kalau kita tidak belajar, bukan jadi anggotanya, kita benihnya setan. Pengajaran seperti itu mengajarkan kita wahyu langit dan bumi baru. Ada memang, tapi diplesetkan pengajarannya. Dan kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak ngerti, kita bisa masuk dalam pengajaran itu. Ya saudara, makanya ayo terus belajar firman Tuhan. Jadi saudara, kita harus masuk dalam menjadi manusia baru.
belajar firman Tuhan, bertumbuh, berbuah, dibantu Roh Kudus terus. Roh Kudus bilang, kamu melakukan ini, oh jangan itu. Kalau kita mau mangkel, jangan mangkel, tidak boleh tuh, kita harus mengampuni. Nah itu kan ada semua di firman Tuhan. Jadi kesimpulannya di sini, ketika kita lahir baru, menjadi baru, tinggalkan manusia lama. Kenakan manusia baru yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Sehingga di akhir zaman ini kita tidak mudah dipengaruhi dengan tawaran-tawaran kejahatan. Kita mampu bertahan menghadapi cobaan dan godaan. Kita mampu bertahan menghadapi hari-hari ini, hari-hari yang jahat. Kita harus berbuah, bertumbuh dan berbuah. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa destininya kita? Yaitu melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Dia selalu punya rancangan yang terbaik buat kita, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Kita belajar firman Tuhan, ditolong Roh Kudus yang memimpin, menuntun. Saya juga mau bersaksi. Saya dulu manusia tidak karu-karuan, makanya saya malu bersaksi. Saya malu bersaksi karena kehidupan dosa yang lama. Tapi sekarang saya sudah lahir baru, menjadi baru, dan orang boleh melihat bahwa ada Yesus dalam kehidupan saya. Dulu saya, tidak karu-karuan, mau cerita itu izin aku, terlalu jelek. Kehidupannya setiap hari itu dugem. Memang tidak minum sih, dugem. Terus, habis dari gereja doa malam langsung berangkat. Banyak hal-hal yang saya lakukan yang tidak boleh itu saya lakukan. Bahkan saya kena narkoba. Terus terang saja karena pergaulan. Makanya firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita sudah baik, tapi karena pergaulan dengan teman-teman yang tidak benar, kita juga menjadi tidak benar. Dulu saya mabuk, minum, narkoba, dugem, apa aja semua. Karena belum ada Yesus di dalam hati, belum mengerti kebenaran, tidak ngerti. Tapi ketika saya ngerti, saya kerja di salon. Dan di salon itu gembala yang punya salon, bos yang cewek, itu memang di dalam Tuhan, tapi kita semua Katolik ya. Pada awalnya kita Katolik. Bos saya yang cewek ini Katolik. Dan pada hari itu dia bilang, ayo kita semua dibaptis. Saya kan juga Katolik. Nah, kita dibaptis semua aja, seluruh karyawannya. Jadi kita ini karyawan dengan anak-anak semua, ayo dibaptis. Jadi kita dibaptis satu saat sama-sama di Betani itu, di Yusak di Siswantoro. Jadi ketika saya dibaptis, ketika saya belajar firman Tuhan, saya baru mengerti. Baru itu pertobatan terjadi. Saya ada di mimbar ini bukan karena kuat gagah saya, bukan karena saya hebat, bukan. Saya ini manusia berdosa. Saya dipulihkan karena Tuhan yang memulihkan saya. Saudara dengar ya, saudara melihat, oh Bu Ruth ternyata narkoba. Bahkan saya menjual sabu
kehidupan saya yang lama itu, yang tidak benar itu, saya tinggalkan. Dan ayo saudara, kita tinggalkan manusia lama kita. Tinggalkan semua yang jelek-jelek itu. Ayo kita baca firman Tuhan, kita tahu apa perintahnya Tuhan, apa aturannya Tuhan, tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Oke, ayo kita tinggalkan manusia yang lama itu. Dan kita hidup, jangan takut tinggalkan manusia lama. Memang manusia lama itu berkatnya banyak. Ya, kita diberkati. Saya tidak pernah kekurangan uang. Tapi ketika kita masuk di dalam kehidupan di dalam Tuhan, ya memang harus kita jalani ya, tidak punya uang lah apa. Kita harus mulai lagi dengan yang baru itu. Tinggalkan manusia lama. Ayo masuk dalam manusia baru. Hidup di dalam firman Tuhan Roh Kudus. Dan kita boleh hidup dan berbuah. Jadi saudara, ini kehidupan saya. Bukan berarti, oh Bu Ruth, bagus, kelihatannya bagus sekarang. Tapi dulunya, bejat, rusak. Ya, ini kesaksian saya. Sebetulnya saya tidak mau bersaksi. Aku bilang, Tuhan, aku malu. Tapi Tuhan bilang, ayo bersaksi. Aku malu Tuhan, hidupku ini jelek. Sampai tadi mau berangkat itu juga bersaksi. Bersaksi supaya orang boleh tahu bahwa Tuhan yang akan merubah. Tuhan itu penjunan, kita ini tanah liat yang dirubah apa menurut kehendaknya Tuhan. Jadi ayo saudara, kita diberkati pasti. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan pasti kita diberkati. Jangan takut ada masalah. Katakan aku menang. Katakan aku bisa. Saya sendiri, ya aku bisa. Aku mau menyaksikan, aku bisa. Sekalipun aku malu, tapi aku mau. Aku pasti bisa. Ya seperti sekarang ini. Jadi saudara, ayo kita tinggalkan. Ayo kita belajar firman Tuhan. Ayo kita bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh ke arah Dia, bukan ke arah bawah, bukan ke atas, ke Yesus. Dan kita akan diberkati. Karena Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Asal kita nurut, asal kita melakukan. Nah, itu seperti itu saudara. Mari saya undang main musik, singer WL. Engkau penjunan, kau tanah liat, untuk tidak usah direkam. Haleluya, Yesus darah parasmu. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus, makasih Tuhan. Di
jadikan bentuk jadikan ini doaku. Sekali lagi katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti diri. Sekali lagi, ubah hatiku Tuhan, ubah hati kami, ubah hatiku, haleluya, seputih salju. Yesus Engkau baik. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Engkaulah penjunan, Engkau penjunan utara liat. Bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku menjadi sepertimu Yesus, seperti dirimu. Katakan kaulah penjunan, Engkau penjunan. Katakan, Engkau penjunan Tuhan. Ya Rabarashika Rabarashika, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju. Amin. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkaulah penjunan. Katakan, engkaulah penjunan. Dan saudara bangkit berdiri, bangkit berdiri dan katakan, engkaulah penjunan. Katakan, ubah hatiku. Inilah doa kami Tuhan. Ubahkan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Ubahkan hati kami menjadi seperti Engkau Tuhan, yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, memimpin hidup kami. Allah Roh Kudus teruslah berkarya di tengah-tengah kami, setiap pribadi kami, untuk kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Katakan, ubah hatiku, ubah hatiku. Katakan, ubah hati kami Tuhan, seputih salju. Ubah kami seputih salju. Ubah kami menjadi seperti dirimu Tuhan. Ubah kami untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Mulai hari ini kami berkomitmen untuk meninggalkan manusia lama kita, masuk dalam kehidupan baru bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terus berkarya.
Sepulang dari tempat ini, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak dalam firman-Mu, yaitu meninggalkan manusia lama kita. Yang masih suka marah, kita pulang dengan hati yang penuh damai, tidak ada kemarahan lagi. Yang hari-hari ini masih tinggal dalam manusia lama, ayo masuk dalam manusia baru, masuk dalam rencana Tuhan, karena Tuhan itu baik. Rencana Tuhan itu supaya kita memperoleh hidup yang kekal, hidup bersama Yesus. Ini sudah akhir zaman, saudara, sudah akhir zaman. Ayo jangan tinggal di manusia lamamu. Manusia lama memang enak, nikmat, tapi itu menuju maut. Sepulang dari tempat ini, kami boleh melihat ada manusia-manusia baru, jemaat-jemaat yang baru, di dalam hati, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, semua diperbaharui oleh firman Tuhan, diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus terus melawat saudara dan saya. Dan saya bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kemampuan kami untuk melakukan yang baru, menjadi manusia baru, tabiat yang baru, karakter yang baru. Amin. Semua Tuhan Kau kerjakan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tahu kami ini terbatas, tapi kami percaya ketika Roh Kudus menolong kami, kami pasti bisa. Pasti bisa Tuhan. Roh Kudus yang berkuasa atas roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami bersyukur, terus bersyukur, kami boleh menjadi manusia baru. Itu bukan hasil usaha kami, bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena kasih karunia-Mu. Engkau berikan kepada kami keselamatan, kehidupan yang kekal. Oh haleluya. Yang sedang berbeban berat hari-hari ini, yang sedang ada masalah, yang sedang ada pergumulan apapun, mari angkat tangan, katakan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, aku tidak mampu, gak bisa, tapi aku mau diubahkan, aku mau dimampukan untuk menghadapi semua masalah, semua yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupanku. Dan Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus sedang melawat saudara dan saya pagi ini. Roh Kudus sedang melawat hati Anda. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kami terus percaya dengan mengaku Engkau Yesus sebagai kehidupan di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan masalah kami. Keluar dari tempat ini selesai sudah, karena ada kekuatan-Mu, karena memberikan kekuatan untuk menanggung semua masalah kami hari-hari ini. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Dan memberkati. Si Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami.
Kau sudah hadir di gerejamu ini ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau ya Tuhan Yesus. Dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Evangelis Ruth Meti Grace. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Engkau Tuhan. Kau memberkati kehidupannya, Kau berkati keluarganya bersama anaknya Billy. Ya Tuhan Yesus, luar biasa Kau telah memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini juga Engkau sudah jamah semua kami yang hadir di gereja-Mu, baik di lantai 1, lantai 2. Semuanya diberkati Tuhan. Satu persatu dijamah Tuhan, diurapi Tuhan dengan minyak-Mu yang baru. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan. Amin. Semua kehidupan kita di dalam Engkau Yesus menjadi baik, menjadi benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah ubahkan kehidupan kami yang lama menjadi kehidupan yang baru bersama Engkau Yesus. Dan Roh Kudus sudah ubahkan kami. Ucap syukur, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau. Pertanda Dia begitu mengasihi Engkau. Jesus Christ. Thank you. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan.